Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan yang sebut saja kira-kira 2 minggu yang lalu ya. Saya mohon maaf selama 2 minggu terakhir mungkin agak lebih sedikit ya. Karena kesibukan saya, baru sekarang saya bisa membuat video lagi. Video ini tentunya akan melanjutkan seminar Logosnya Pak Eras yang sekarang sudah ke-30 sekian gitu ya. Nah ini saya hanya meringkas gitu ya. Padahal sebenarnya kalau Anda setia nonton itu ya, seminar-seminarnya Pak Erastus mengenai Logos, seharusnya saya tidak perlu buat lagi ini. Tapi oke deh, karena banyak yang sepertinya lebih pintar gitu dari Pak Erastus ya. Apalagi mengenai Yohanes 1 ayat 1, itu yang diandalkan mereka untuk membuat Pak Erastus itu bidat atau sesat. Saya kasih tahu ya, Pak Erastus itu sudah melayani lebih dari 40 tahun. Oke? Jadi ada dari antara Anda yang sok ngatain Pak Erastus sesat, Pak Erastus bidat. Anda belum lahir, Pak Eras sudah melayani. Pak Eras sudah jadi sarjana teologi, Anda baru SD kali ya, gitu ya. Pak Eras sudah magister teologi, Anda mungkin baru SMP, gitu. Pak Eras sudah jadi doktor teologi, Anda baru SMA kali gitu ya. Tapi Anda merasa Anda lebih pinter gitu dari dia ya. Atau kalau saya sering pakai kata-kata agak vulgar ya. Lu masih pakai celana monyet, Pak Erastus sudah pakai celana King Kong gitu ya. Nah itu menurut saya, Bu, itu bukan ngomongannya Pak Erastus, itu ngomongan saya gitu ya. Jadi jangan songong gitu ya. Apalagi Anda-Anda tuh yang dulunya tuh sebenarnya muridnya Pak Erastus gitu ya. Sekarang malah ngatain guru lu sendiri gitu ya. Atau dosen lu sendiri itu sesat. Padahal lu dulu kelasnya itu mungkin lu banyak, mungkin gini ya, cuman dapat B atau dapat C atau mungkin sering nyontek gitu ya. Sekarang ngomong paling kenceng Pak Erastus itu bidat atau sesat gitu. Oke deh, itu intro ya. Mau masukin hati juga nggak apa-apa. Oke, ini saya bahas Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya gitu ya. Dengan cara yang paling simpel. Saya hanya sedikit saja mengupas bahasa Yunaninya. Tapi saya tidak akan mengupas terus-menerus bahasa Yunaninya. Karena ini untuk membuat Anda lebih mengerti bagaimana mengartikan atau menafsirkan Alkitab hanya dengan menggunakan Alkitab itu sendiri. Kebanyakan orang bilang, kata pendeta saya gitu Pak. Nah, terus Anda sendiri meneliti nggak kebenaran Alkitab? Ya kan gitu. Itu yang saya dulu diajarin gitu Pak. Menurut Bapak gereja itu begini. Nah Anda belajar lagi nggak? Anda kupas lagi nggak di Alkitab itu sendiri? Kan mestinya begitu. Karena Alkitab menerangkan Alkitab. Jadi ayat-ayat Alkitab harus ditafsirkan hanya dengan menggunakan Alkitab itu sendiri. Nah di sini saya akan praktekkan ya. Saya jelaskan. Oke, di sini Anda lihat ya. Yohanes 1 ayat 1, 2, dan 3. Di situ ada kata firman. Nah, firman itu saya kasih oranye ya. Oranye. Ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, orang selalu bilang ini firman ini Yesus, Pak. Saya tanya, coba cari di Alkitab mana yang menjelaskan firman itu adalah Yesus. Kebanyakan mereka tidak bisa menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan firman itu adalah Yesus. Oke, saya lanjut dulu ya. Di situ saja mereka sudah nggak bisa membuktikan bahwa yang dimaksud firman itu adalah Yesus. Oke lah, kita bilang firman itu Yesus dah. Kemudian, kan ada titik koma tuh ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, seakan-akan orang ini menafsirkan ada firman. Pada mulanya firman. Seakan-akan firman itu lebih dulu dari Allah. Pada mulanya, jadi pada mulanya adalah firman. Jadi mula-mula ada Yesus gitu. Secara bahasa aja Anda sudah salah. Oke deh.
Tapi yang kedua bilang firman itu bersama-sama dengan Allah. Oh, maksudnya Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan ya, Allah yang pertama saya kasih angka 1. Ya, nanti ada yang 2. Nanti kita lihat ya. Jadi oke deh, kita bilang firman itu adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Jadi ada 2 ya. Ada Yesus dan Allah. Kemudian dikatakan lagi, dan firman itu adalah Allah. Iya Pak, Yesus itu adalah Allah. Oh, oke. Betul, Yesus itu sekarang Allah. Tapi ada prosesnya. Bukan ketika dia lahir di kandang domba itu ya, di waktu dia masih bayi itu langsung Allah gitu ya. Iya Pak, Yesus itu Allah 100%, manusia 100%. Oke, nanti saya buktikan tidak demikian. Oke. Nah, firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah. Lah, bedanya Allah yang pertama sama Allah yang nomor 2 itu apa? Kan kalau Allah yang pertama seakan-akan ada pribadi gitu ya, yang namanya Allah dan pribadi yang namanya Yesus. Kemudian yang berikutnya, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Allah yang pertama dikemanain? Udahlah, kita belum masuk bahasa Yunaninya. Nanti saya kasih lihat bahasa Yunaninya ya. Nah, nomor 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iyanya siapa? Yesus. Di mana? Anda ntar baca bahasa Yunaninya juga nggak disebut. Ia itu adalah Yesus. Udahlah, kita pakai cara gampang ya. Kemudian, ayat 3, segala sesuatunya dijadikan oleh Allah. Ya, Allah, segala sesuatunya dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Dia ini menunjuk siapa? Menunjuk firman itu apa menunjuk Allah? Saya kasih tahu ya, itu menunjuk Allah, bukan firman. Nah, firman itu adalah logos. Nah, di sini kita lihat bahasa Yunaninya ya, supaya Anda agak sedikit akademis gitu ya. Firman itu yang saya kasih kotak merah itu bahasa Yunaninya di atas itu ya. Di bawah angka 3056 itu logos ya. Kalau dalam kitab-kitab misalnya King James dan lain-lain itu, logos itu diterjemahkan sebagai word, kata. Ya, inilah masalah penterjemahan ya. Dengan kata lain sebenarnya logos itu artinya banyak. Bisa word atau sabda atau firman itu sendiri atau hikmat banyak. Tapi nggak ada logos Anda cari di kamus yang menunjukkan itu Yesus gitu. Nggak ada. Nggak ada coy. Ya, ini saya kasih lihat begini supaya Anda jangan dungu lagi. Anda boleh bodoh karena kurang pengetahuan, tapi jangan dungu. Ya, di sini kalau logos itu word, firman, sabda, hikmat. Logos itu Anda cari di kamus manapun nggak ketemu logos itu Yesus. Ya, jadi dari mana Anda bisa menginjeksi pengertian Yesus ke dalam yang namanya firman? Oke? Udah lah ya, nggak usah lama-lama. Langsung deh. Ibrani 2 ayat 10. Ya, Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Ini Allah Bapa ya, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus. Saya tanya ya, kalau Yesus sejak lahir sudah Allah, kenapa Allah Bapa harus menyempurnakan Yesus yang juga Allah? Ini ayat jadi lucu kan? Masa Allah menyempurnakan Allah? Enggak, Allah menyempurnakan Yesus yang ketika di dunia, sebelum dia menebus dosa, dia manusia seutuhnya. Pak Eras sering berkata, menyatakan ini bukan berarti kita merendahkan Yesus. Wah, Pak Eras itu merendahkan, melecehkan Yesus. Yesus itu Allah 100%, manusia 100% ketika di bumi. Sabar coy. Yesus itu adalah Allah sekarang setelah dia mati di kayu salib. Tapi ketika dia di dunia, dia harus disempurnakan melalui apa? Ya. Di sini dibawa dengan penderitaan. Menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka, kita manusia gitu ya, kepada keselamatan dengan penderitaan. Karena Yesus juga disempurnakan dengan penderitaan. Lah, kalau Yesus itu dari lahir sudah Allah, buat apa dia disempurnakan coy? Nangkep? Udah mulai pintar ya. Lanjut dah, cepet dah. Kisah Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya.
Dialah ini, dia itu di Kisah Rasul 5 ayat 31 mengacu kepada Yesus ya. Telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kalau Yesus sejak lahir sudah Allah, kok dia ditinggikan lagi sama Allah Bapa? Apalagi yang bilang Yesus dan Bapa itu satu, yaitu Yahweh. Lah, kalau dia Yesus dan Bapa itu satu, buat apa dia ditinggikan lagi oleh Allah Bapa? Dia sejajar, Pak. Kalau dia sejajar, Kisah Rasul 5 ayat 31 lucu dong. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri. Artinya sebelumnya dia tidak tinggi kan, tapi ditinggikan. Kalau dia sama dengan Allah atau sederajat, ayat ini jadi lucu. Bilang dia telah ditinggikan oleh Allah Bapa. Nangkep ya? Udah mulai pintar. Saya mah sederhana aja lah. Yohanes 1 ayat 14. Pak, tapi ini kan bilang firman itu telah menjadi manusia. Betul, tapi bukan dari sabda atau firman atau hikmat jadi manusia, yaitu Yesus. Bukan begitu. Firman itu dikenakan oleh manusia yang namanya Yesus. Sehingga si manusia ini, atau kita bilang Yesus lah ya, kalau ngomong si manusia ini kayaknya kurang ajar banget gitu ya. Jadi firman itu menjadi manusia bukan mistik gitu ya. Firman sabda jadi manusia, enggak. Kitab Yohanes ini dituliskan untuk mengcounter filosofi Yunani. Maka harus ditulis dengan gaya yang harus dimengerti oleh orang-orang Yunani, ya. Tapi maksudnya bukan firman langsung reinkarnasi jadi manusia gitu. Enggak, itu mistik, ya. Di sini berbicara mengenai si manusia itu yang mengenakan firman. Dan ya firman ini dikenakan oleh yang manusia ini. Bacanya bukan berarti firman jadi manusia, mistik, bukan, ya. Saya lanjut lagi dulu dah, ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, ayat ini yang juga sering dipakai oleh orang-orang yang menyatakan, tuh Pak Erastus nggak ngerti. Ayat Yohanes 8 ayat 58 kan bilang, Yesus bilang, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi seakan-akan Yesus tuh sudah ada sebelum Bapak Abraham ada. Nah sekarang gini, Anda cari di kitab perjanjian lama, ada nggak satu ayat yang menyebutkan sebelum Abraham itu ada Yesus? Nah, saya kasih tahu ya, sederhana aja ya, pakai logika coy. Kalau Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, dan tertulis di perjanjian lama, mayoritas orang Yahudi sekarang beragama Kristen. Kenapa? Karena di perjanjian lama secara eksplisit dan terang-terangan ditulis bahwa Yesus itu ada di sebelum Abraham. Nangkap? Kemudian yang nulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan atau kitab Pentatuk adalah Musa. Musa kenal sama Yesus. Nah, kalau Musa kenal sama Yesus dan dia tulis di situ mengindikasikan Yesus, saya bilang lagi, mayoritas orang Yahudi sekarang Kristen. Nah, mengenai Mesias dan lain-lain itu nubuatan ada di kitab Daniel dan Yesaya gitu ya. Itu pun tidak bicara mengenai ada Yesus yang sebelum Abraham. Sudah mulai nangkap ya? Nah, jadi maksudnya Yesus apa? Sesungguhnya aku sudah ada sebelum Abraham. Ini berbicara mengenai logos itu yang masuk ke dalam dia dan yang ayat sebelumnya disebutkan menjadi manusia. Bukan sang Yesusnya, sang logosnya, firmannya itu yang dikenakan oleh Yesus. Jadi kalau membaca bukan harus selalu harafiah gitu. Oke? Pelan-pelan lagi deh, biar tambah jelas ya. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Nah, hikmat Allah ini bisa logos juga. Kan sabda, hikmat, ya kayak gitu-gitu ya, kebijaksanaan, itu logos juga. Ya, yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Nah, ini maksudnya hikmat, logos telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi yang sudah ada sebelum dunia dijadikan yaitu hikmat Allah atau logosnya atau sabdanya, firmannya, kebajikannya dan segala macam. Nggak ada dibilang Yesus. Oke? Lanjut lagi deh. 1 Korintus 8 ayat 6.
1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ayat ini nggak bilang hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa dan bersama Yesus. Kan selama ini orang bilang Yahweh itu, yaitu Bapa dan Yesus. Allah itu adalah Bapa dan Yesus. Bapa dan Yesus sama. Bapa dan Yesus sederajat. Tapi ayat ini bilang, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan daripadanya berasal segala sesuatu, segala gitu ya, yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Jadi ada Allah satu dan ada Tuhan satu. Sama-sama mono, yaitu Yesus. Jadi nggak dibilang ada dua Allah, yaitu Bapa dan satu lagi Yesus. Enggak, Allah itu satu, Bapa. Dan Tuhan itu juga satu, yaitu Yesus. Oke? Sudah mulai pintar? Inilah yang dinamakan Alkitab, ayat Alkitab menerangkan ayat Alkitab. Gitu ya. Jangan kata pendeta gua, kata bapak gereja itu, enggak. Begini aja dulu deh ya. Langsung ada mules gitu ya, yang masih ngotot bahwa firman itu adalah Yesus. Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Yesus itu awalnya Allah dan juga manusia. Langsung lihat baca ayat ini mules gitu ya. Cepat lagi deh. Yohanes 5 ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya. Ia itu Allah Bapa memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena Ia adalah anak manusia. Enggak dibilang karena Ia adalah anak manusia dan juga Allah. Enggak. Tapi Dia diberikan kuasa untuk menghakimi. Nah, kata-kata menghakimi itu juga terjemahan dari Elohim. Elohim atau Allah. Allah itu artinya the ruler, penguasa. Juga the judge, hakim. Nah, dengan ayat ini betul nantinya ya setelah Yesus disempurnakan dan seterusnya tadi menebus dosa manusia, Dia diberi kuasa untuk menghakimi. Jadi nanti yang menghakimi memang Bapa, tapi yang melaksanakannya adalah Yesus karena Dia sudah diberikan kuasa untuk menghakimi. Nah, hakim ini kalau Anda lihat di dalam kamus di bahasa aslinya, ya Elohim atau Allah yang artinya the ruler, penguasa atau judge, hakim. Nah, berdasarkan ayat ini ya, Yesus akhirnya jadi Allah setelah diberi kuasa untuk menghakimi. Jadi bukan otomatis ya, menjelma firman jadi manusia. Manusia ini Allah juga. Astaga. Oke. Kisah Rasul 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim. Sekali lagi, menjadi hakim. Ruler. Judge, yang artinya Elohim. Ditentukan Allah menjadi Allah juga. Allah yang pertama ini adalah Allah Bapa untuk menjadi Allah atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ya. Jadi bukan dari awalnya otomatis Allah. Kalau dia otomatis Allah, kenapa dia harus dikatakan ada ayat yang tadi Yesus disempurnakan oleh Allah Bapa? Kan lucu ya. Nih, Yohanes 5 ayat 30 ya. Saya neranginnya gampang nih ya. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah loh, kalau ente bilang Yesus itu lahir sudah Allah, selama di bumi itu dia Allah, masa dia ngaku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Bagaimana Allah tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ayat ini ngaco atau Anda yang ngaco? Ayat ini benar. Memang Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dari dirinya sendiri. Dia harus dari Allah Bapa. Nah, dengan demikian pun kita bisa tahu kalau dia nggak bisa melakukan apa-apa dari dirinya sendiri, masa dia setara sama Bapa? Enggak lah, Bapa lebih tinggi. Namanya juga Bapa, yang satu anak. Bapa mengutus anak, bagaimana bisa bilang setara? Come on coy. Kan udah gue bilang, Pak Eras, lu pakai celana monyet, Pak Eras udah pakai celana King Kong. Jadi jangan suka ngatain bidat sesat. Lu yang bidat.
Kemudian, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Masa Allah tidak boleh menuruti kehendak sendiri? Ya, dia ketika di dunia ini, ya, memang utusan. Nah, yang terakhir tuh, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi, Yesus itu melakukan kehendak Bapa yang ngutus dia. Jadi bagaimana bisa bilang dia setara? Bagaimana bisa bilang pada mulanya dia juga Allah? Pakai Yohanes 1 ayat 1. Lu ngaco coy. Ya. Jadi jangan suka sok ya. Bilang Pak Eras bidat, sesat gitu. Lu yang bidat. Udah, ini caranya ya. Menafsir ayat ya. Yohanes 1 ayat 1 tadi ya. Pakai ayat-ayat yang berikutnya ini sudah jelas bahwa Anda tidak bisa menafsirkan firman itu adalah Yesus. Udah salah, ya kan? Dari ini semua, dari depan sampai belakang sampai Yohanes 5 ayat 30 ini terbukti kan? Firman itu Anda nggak bisa terjemahkan ini Yesus gitu. Oke? Karena kalau Anda buka bahasa Yunaninya, firman itu logos. Logos itu Anda lihat lagi artinya. Enggak ada logos itu adalah Yesus. Enggak. Nah, yang bilang firman itu adalah Yesus itu namanya memaksakan kehendaknya. Dia melakukan eisegesis, memasukkan kemauan dia. Jadi ayat itu diperkosa. Firman itu Yesus gitu. Ya, dari mana buktiinnya? Nah, dengan begini kan terpatahkan bahwa firman itu Anda nggak bisa bilang itu adalah Yesus. Ya, udahlah nggak usah bongkar-bongkar lagi bahasa Yunani nanti pada muntah, pada mual. Ya, sederhana aja begini deh. Oke, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerdaskan dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.